Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabi wa mawalah, amma ba'du. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kita memperbanyak tahmid memuji Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah. Bersalawat kepada Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita selamat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Pelita Hati TV Tabalong yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adapun yang ketujuh yang terakhir kata Rasulullah, orang yang paling pandai mencuri yaitu seseorang yang mencuri di dalam salat. Rasulullah beliau bersabda, aswa'un nasi sirqatan alladhi yasriqu min salatihi. Qalu ya Rasulullah, kaifa yasriqu min salatih? Qala la yutimmu ruku'aha wa sujudaha. Pencuri yang paling jelek adalah yang mencuri di dalam salat. Sahabat bertanya, adakah dan siapakah serta bagaimanakah orang yang mencuri di dalam salat itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, seseorang yang salat dengan tergesa-gesa, yang belum sempurna rukuknya, dia sudah i'tidal. I'tidalnya pun belum sempurna, dia sudah sujud. Sujudnya pun belum sempurna, dia sudah duduk antara dua sujud. Maksudnya apa? Rukun sembahyang itu ada 13. Pertama, rukun qalbi, rukun qauli, rukun fi'li. Rukun qalbi itu satu, tersimpul di dalam niat. Kemudian rukun qauli ada 4. Yang pertama, rukun qauli itu ketika kita mengangkat takbiratul ihram, sholli fardadh dhuhri 4 raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Nang wajibnya itu sengaja aku sembahyang fardu zuhur, sengaja aku itu qasad. Sembahyang zuhur itu ta'arudnya, ta'yinnya mana? Zuhur, walaupun kada disambat lagi 4 rakaat, sudah nyata zuhur itu 4 rakaat. Nah, itu wajib hukumnya ketika kita takbiratul ihram itu Allahu Akbar, itu bersuara. Wajib bersuara, mendengar sekadar telinga kita, kada boleh angkat tangan langsung, kada ada suaranya, kada sah sembahyang kita. Itu harus diperhatikan. Nah, kemudian yang ketiga, baca Fatihah mulai bismillahirrahmanirrahim sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu wajib telinga kita mendengar. Itu rukun qauli narannya. Kalau kita kada bersuara, kalau kita kada keluarkan suara kita, di dalam hati aja kita membaca Fatihah, kada sah sembahyang kita. Kemudian yang keempat rukun qauli itu ketika kita tahiyat akhir sampai Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu wajib bersuara tahiyat akhir, at-tahiyatul mubarakatus salatu tayyibatullah. Nah, kemudian satu rukun qalbi, rukun qauli 4, berarti 5. 7. Nah, 7 daripada rukun fi'li tersimpul ya tadi di dalam tumakninah. Orang yang tergesa-gesa di dalam sembahyang itu berarti kada sempurna tumakninahnya. Apa itu tumakninah? Berhenti sejenak atau sesaat, hilang gerak awal. Mana gerak awal? Misalnya kita berdiri tegak. Ketika kita berdiri tegak, lalu pindah kita untuk rukuk. Nah, kita perpindahan antara rukun ke rukun ini ada gerak. Jadi hilang dulu sebelum tubuh kita ini bergerak-gerak ini berarti belum lagi kita tumakninah. Sekedar kita baca subhanallah atau subhana rabbiyal azim bihamdi. Subhana rabbiyal azim bihamdi. Nah, sekedar kita baca tasbih 1 kali, hilang gerak awal. Itu tumakninah ini jarang orang memperhatikan, apalagi kita sembahyang surangan, apalagi kita sembahyang sunat. Kalau kita kada ada tumakninahnya, tergesa-gesa, makanya kata Rasulullah, al-ajal minasyaitan wa ta'ani minar rahman. Tergesa-gesa itu daripada syaitan. Orang yang tumakninah, sembahyangnya bujuh-bujuh, rokoknya sempurna, kemudian hilang gerak awal, sudah bujur-bujur rokok tersebut, hanya berdiri tegak, berdiri pada i'tidal. Kemudian sujudnya sempurna, duduk antara dua sujud. Inilah yang dikatakan Rasulullah pencuri. Lah, kada gampang-gampang, pencuri yang paling jelek adalah pencuri yang paling pandai mencuri adalah orang yang mencuri di dalam
salat. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita sembahyang tergesa-gesa, supaya sembahyang kita sempurna diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup daripada pertemuan kita, marilah kita berusaha untuk menjadi orang yang terbaik dalam hidup ini, yaitu dengan melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain. Kalau kita tidak mampu berbuat sesuatu yang bermanfaat untuk orang lain, minimal jangan berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Selalu belajar dan mengajarkan Al-Quran serta menjaga keseimbangan antara bekerja dan beribadah. Kemudian sempatkanlah perbuatan yang menyebabkan, hindarilah perbuatan yang menyebabkan orang lain sakit hati dan menderita. Bersalawatlah kepada Rasulullah SAW ketika nama beliau disebut di hadapan kita. Kemudian ketika berdoa jangan sampai lupa kita mendoakan orang lain. Ketika bangun di malam hari sebut nama Allah ketika itu, dan sempatkanlah salat sunat walaupun cuma 2 rakaat. Marilah kita hindari sikap permusuhan dan yang berakibat putusnya silaturahim. Hindarilah perbuatan yang menyebabkan kerugian orang lain. Perbaikilah salat kita. Mudah-mudahan salat kita jangan tergesa-gesa dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan ada barakahnya, ada manfaatnya, bil khusus kepada al-fakir dan kepada kita pada umumnya. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.